Sudah? Oke, baik. Ya, suara saya cukup terdengar ya? Ya, puji Tuhan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam doa Rabu pagi. Sebelum masuk di dalam doa pembukaan, saya akan membacakan satu bagian dari ayat Alkitab. Kenapa kita harus berdoa di pagi hari? Dalam 2 Samuel 5 ayat 19, ketika orang Filistin telah menduduki lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawabnya, dan Daud pun berbuat sesuai kehendak Tuhan. Sewaktu orang Filistin maju sekali lagi untuk menyerang, Daud tidak serta-merta menyerang mereka, tetapi kembali bertanya kepada Tuhan. Dilihat 2 Samuel 5 ayat 23. Tuhan berkehendak agar Daud menyerang, tetapi dengan strategi yang berbeda. Daud taat dan menang. Meski seorang jenderal tempur yang cakap, Daud merasa perlu bertanya. Masalahnya banyak orang segan bertanya. Mereka pikir itu hanya akan memperlihatkan kelemahan. Daud tidak. Dia bertanya. Sebelum melangkah, Daud berkomunikasi kepada Tuhan. Mengapa? Sesungguhnya Daud juga kita takkan pernah tahu masa depan. Tiada yang pasti. Akan tetapi Allah, Sang Pasti itu, mengetahuinya. Dialah pemegang masa depan, sehingga jalan terlogis ialah bertanya kepadanya. Caranya, ya berdoa. Doa pagi setelah bangun tidur merupakan tindakan tepat untuk mempersiapkan strategi dalam menghadapi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk waktu yang Kau berikan bagi kami. Kami boleh berjumpa secara virtual pada pagi hari ini untuk berdoa bersama-sama. Bapa, pimpin kami ya Tuhan, di dalam doa pagi ini ya Tuhan. Karena Engkau memberikan kami hari yang baru, hari yang penuh sukacita yang boleh kami tapaki. Sebelum kami menapakinya ya Tuhan, kami mohon berkat Tuhan. Kami mohon petunjuk Engkau ya Tuhan, sehingga kami boleh mengisi hari kami dengan baik. Kami boleh mengisi hidup kami dengan baik dan seturut kehendak-Mu. Di dalam Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita masuk di dalam puji-pujian. Tuhan Allah hadir dari Kidung Jemaat 17. Saya persilakan kepada Pak Budi Santoso untuk memimpin kita dalam pujian.
hingga aku ini sungguh beribadah sama seperti malaikat dan benar mendengar firman-Mu ya Tuhan, kebetulan Kita akan berdoa bersama-sama. Doa syafaat kita pada pagi hari ini yang sudah dibagikan ke Bapak Ibu di daftar doa syafaat pagi ini. Poin pertama sampai dengan yang keempat akan dibawakan oleh Ibu Ken. Kemudian dilanjutkan poin 8 sampai 5 sampai 8 dibawakan oleh Ibu Hesti. Dan yang poin ke-9 hingga ke-11 sekaligus doa untuk renungan kita pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Bapak Penatua Agus Budiono. Ibu Ken udah ada? Apakah Bu Ken sudah ada? Mbak, apakah bisa terdengar? Ya, cukup terdengar. Oh ya, soalnya Ya. dari tadi nggak bisa masuk. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, saya persilakan Ibu Ken untuk memimpin kita di doa syafaat. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pagi ini Tuhan, kami anak-anak-Mu yang sudah berkumpul dalam doa Rabu pagi ini menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, Engkau telah berkati kami dengan berkat yang tak bisa kami hitung. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami juga mohon pengampunan atas segala kesalahan dan dosa-dosa kami Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga membawa saudara-saudara kami yang sakit. Di antaranya Bapak Penatua Wahyu, Ibu Sulastri Sinaga, Bapak Darmo, Ibu Subandi, dan juga kami membawa saudara-saudara kami yang sedang berobat jalan. Ibu Purwiati Edi, anak kami Bayu Hartomo, Bapak Stanley Rambitan, dan mungkin warga gereja Kristen Jawa Jakarta yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu. Kiranya Engkau berkenan mengulurkan tangan-Mu, menjamah saudara-saudara kami ini, sehingga membuat mereka menjadi kuat dan dapat melawan sakit penyakitnya. Kiranya Engkau juga mengangkat sakit penyakitnya dan memberkati obat-obat yang diminumnya, memberkati keluarga yang merawatnya, dan juga orang-orang yang membantu segala usaha penyembuhannya. Tuhan, sembuhkanlah mereka, agar mereka dapat melakukan aktivitas dan memuji nama-Mu dengan sukacita pada hari-hari yang akan datang. Tuhan yang Maha Kasih, pagi ini kami juga membawa seluruh warga jemaat GKJ Jakarta beserta majelis. Kami juga mohon Tuhan, berkati kami semua. Berikanlah kami kekuatan, baik kekuatan badan, kekuatan iman, dan juga ketahanan tubuh, serta kesehatan yang prima, agar kami semua terbebas dari pandemi COVID-19 ini,
dan juga terbebas dari penyakit-penyakit menular yang lain. Biarkanlah kami semua sehat, dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, saat ini kami juga mohon untuk anak-anak dan cucu-cucu kami, baik yang sedang belajar secara online maupun yang sedang akan melanjutkan studi keperguruan tinggi. Tuhan, berkati mereka agar mereka tetap semangat untuk belajar dan dapat menyerap pelajaran-pelajaran yang mereka pelajari, sehingga dapat membuahkan hasil yang maksimal. Bagi yang melanjutkan ke perguruan tinggi, kiranya Engkau memberikan kemudahan, sehingga secepatnya mereka mendapatkan sekolah yang sesuai dengan kemampuan mereka. Tak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk orang tua anak-anak ini yang sedang belajar. Berkati mereka Tuhan, berilah kemampuan kepada mereka untuk dapat membimbing, mendampingi mereka dalam belajar online. Berikanlah juga kepada orang tua mereka kesabaran, kemampuan, baik kemampuan ilmu dan juga kemampuan biaya untuk membiayai sekolah anak-anak mereka. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami anak-anak-Mu yang lemah ini tak dapat berbuat banyak. Kini seluruh doa kami ini, kami mohonkan uluran tangan-Mu dengan penuh harapan dan belas kasih-Mu. Kiranya Engkau mengabulkan doa kami. Demi nama Yesus Kristus, doa kami ini kami naikkan. Allah Bapa yang baik, kami mau membawakan ke dalam tangan-Mu Bapak Ibu Joko Pramono yang masih menunggu hasil tes putra kembarnya Adik Rahandra yang merencanakan akan melanjutkan ke UPN Jogja. Tuhan, kiranya Engkau memberikan tempat yang terbaik bagi Rahandra untuk boleh melanjutkan studinya. Biarlah melalui studi yang dilakukan, Adik Rahandra boleh mencapai cita-citanya, senantiasa memuji Engkau melalui karya-karyanya kelak. Tuhan, kami juga mau bawa ke dalam tangan-Mu Bapak Prasto Widakdo yang memohon kepadamu untuk campur tangan akan hal yang dialami putranya, supaya diberikan semangat, diberikan kemampuan untuk boleh terus belajar secara online. Dan ilmu yang disampaikan melalui online pun boleh diterima dengan baik. Tuhan, terima kasih untuk segala yang Engkau sudah berikan bagi keluarga ini. Kami teringat akan teman-teman kami, saudara-saudara kami yang merindukan pekerjaan. Tuhan, kiranya Engkau memberikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh saudara-saudara kami. Biarlah saudara-saudara kami boleh menerima pekerjaan dengan baik, sehingga boleh melakukannya dengan sempurna. Saudara-saudara kami yang merindukan jodoh pasangan hidup Tuhan, kiranya Engkau berkenan menyediakan, mendekatkan tulang rusuknya, supaya mereka boleh bertemu dan boleh membina kehidupan rumah tangga yang indah. Tuhan, kami mau menyerahkan saudara-saudara kami ini yang Engkau kasih ke dalam tangan-Mu. Teman-teman dan saudara-saudara kami yang memiliki usaha dan bekerja di kantor, di perusahaan pada masa pandemi ini, Tuhan. Biarlah Engkau turut campur tangan, Engkau memberikan kelancaran, supaya selama pandemi ini, kantor, perusahaan, dan usaha yang dilakukan oleh saudara-saudara kami ini boleh terus berjalan, boleh terus memberikan berkat melaluinya. Tuhan, kami tahu pertolongan dan perlindungan dan campur tangan Engkau tidak pernah terlambat bagi kami. Dan kami meyakini itu sudah terbukti dalam seluruh kehidupan kami di masa lampau. Dan kami mempercayakan saudara-saudara kami ini, Tuhan, ke dalam tangan-Mu.
Terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan karunia yang Engkau berikan bagi kami. Kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Bapak, kami juga berdoa untuk seluruh komisi dan bebadan yang ada di GKJ Jakarta. Berikanlah mereka semua hati untuk melayani. Berikanlah mereka kekuatan, kesabaran yang melimpah di dalam setiap pelayanannya, agar semua dapat dikerjakan sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelaksanaan ibadah GKJ Jakarta pada Minggu 13 September nanti, baik itu ibadah bahasa Indonesia, bahasa Jawa, ibadah anak, bahkan ibadah remaja. Tuhan kiranya berkenan boleh memberikan hikmat dan mahrifat surgawi kepada seluruh pembawa firman, kepada seluruh pendeta, sehingga mereka sungguh boleh menyampaikan pesan Tuhan kepada setiap umatnya. Bahkan kami juga teringat bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Kiranya boleh Tuhan memberikan kekuatan, memberikan hikmat kepada presiden, para menteri, bahkan seluruh jajaran di kabinet ya Tuhan. Agar mereka boleh bergandeng tangan, sehati dan sepikir untuk boleh menyelamatkan bangsa dan negara kami ini di tengah COVID, di tengah terpuruknya ekonomi, bahkan di tengah gejolaknya politik yang menghangat Tuhan dalam menjelang pilkada serempak nanti. Biarlah anak-anak Tuhan yang duduk di dalam pemerintahan, bahkan seluruh aparat yang ada, jadikanlah mereka garam dan terang, memberikan kekuatan dan warna bagi bangsa Indonesia. Bahwa kami satu, bahwa kami adalah bangsa Indonesia yang telah diberkati oleh Tuhan sendiri menjadi bangsa yang besar, yang berbineka tunggal ika. Kami juga berdoa untuk penanganan COVID-19 sendiri ya Tuhan. Biarlah segera dapat ditemukan vaksin, agar kami semua warga, bahkan warga dunia, dapat merasakan kembali rasa damai, rasa sejahtera. Tuhan, kami juga berdoa untuk keamanan bangsa dan negara kami, agar kami semua dapat aman, tentram, kami dapat melakukan segala aktivitas kami dengan baik. Juga pemulihan perekonomian nasional yang sedang diupayakan oleh Presiden dan seluruh para menterinya. Agar kami semua juga rakyat segera dapat merasakan Tuhan, kebangkitan ekonomi Indonesia sebagai mercusuar dunia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk persekutuan doa Rabu pagi ini. Biarlah sebentar kami hendak berdiam diri, kami merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus boleh menolong kami semua, memahami, menghayati, bahkan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena firman-Mu itu adalah mana yang hidup bagi kami Tuhan. Puaskanlah dan penuhkanlah bejana kami ya Tuhan. Di setiap pagi kami boleh merasakan sapaan Tuhan melalui firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya kepadamu. Di dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. 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 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bu Dian, saya bisa mulai? Ya, silakan Pak. Oke, ya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabar? Wah, saya tentu bisa mendengarkan sapaan ini dan menyapanya dengan penuh sukacita. Ya, wah. Matur nuwun kepada Bapak Ibu yang sudah rawuh di dalam media sosial ini. Selamat pagi, Sugeng Enjang,
bahagia sekali saya dapat kembali menjumpai Bapak dan Ibu ya. Meski hanya suara dan gambar, namun rasanya hati ini berbunga-bunga. Ya Mbak Dian, Bu Hesti, Pak Lasarus, dan pengurus yang lain. Merekah mewangi di pagi hari ketika menyapa Bapak Ibu. Ya. Semoga Bapak dan Ibu, saudara sekalian, sehat, prima, penuh damai dan sejahtera dalam perlindungan Tuhan dan sukacita bersama keluarga. Tetap semangat. Meskipun sang COVID tetap mengintai, tetapi kita punya Tuhan Allah yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, izinkanlah juga saya menyapa barangkali ada tamu dari luar negeri yang ikut doa Rabu pagi ini. Good morning, guten morgen, ohayo gozaimasu, maganda omaga, foi. Siap ya. Mari kita membaca firman Tuhan Bapak Ibu dari Lukas pasal 6 ayat 12 sampai 19 seperti yang sudah dituliskan di dalam undangan. Renungan doa Rabu pagi ini sesuai dengan leksionari gereja kita, bahwa kita akan membacanya dari Lukas 6 ayat 12 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebut rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomius, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfius, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya, dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Ayat 18, mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya. Dan semua orang itu disembuhkannya. Bapak Ibu, demikianlah pembacaan firman kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan yang melakukan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Renungan kita pagi hari ini sangat menarik karena kita akan berbicara soal murid dan guru. Ini kalau untuk Bu Ken sebagai guru, bahkan kepala sekolah, tentu paham ya. Bagaimana relasi murid dan guru. Namun Bapak Ibu, saya ketika membaca perikop ini, timbul pertanyaan. Mengapa Yesus butuh murid ya? Kemudian ada pertanyaan lagi, apa kriteria Yesus ketika memilih murid? Kenapa dia pilih banyak nelayan? Ya, yang kita marginalkan menjadi orang-orang yang terbelakang, dan biasanya mereka adalah orang-orang yang berkekurangan. Pertanyaan berikutnya, mengapa Yesus tidak memilih ahli Taurat atau orang-orang Farisi yang sudah pandai dan pintar? Ada juga pertanyaan dalam diri saya, kenapa ya hanya 12? Padahal Yesus harus menjangkau sampai ke seluruh dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya Bapak Ibu juga punya pertanyaan tentunya. Jikalau nanti kita ada waktu, kita bisa berdiskusi bersama sebagai
Warnasarinya ya. Namun mari kita memasuki lebih jauh dalam renungan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, izinkanlah saya sedikit memberi penjelasan soal murid. Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes menceritakan bagaimana relasi Yesus dengan murid-muridnya secara jelas. Jadi murid yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan adalah seorang pengikut. Itu Markus 6 ayat 1. Nanti Bapak Ibu bisa baca. Yang kedua, murid adalah seorang yang mau belajar. Jadi nonsen apabila kita atau siapapun mengaku menjadi murid tetapi tidak menjadi pengikutnya. Ya. Apa itu bahasa Jawanya ya? Pengikut itu apa ya? Yang mengikuti, yang mengintili ya, mengikuti Yesus kemanapun pergi. Rasul-rasul itu selalu mengikuti Yesus kemanapun Yesus berada. Yesus melayani, di situ selalu ada murid-muridnya. Kemudian tentu murid itu harus mau belajar. Kalau dia tidak belajar, tentu dia bukan seorang murid. Seperti itu. Jadi, menjadi murid di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, khususnya Injil, yang sangat jelas, memiliki beberapa peran Bapak Ibu. Yang pertama adalah murid merupakan saksi hidup tentang cara pandang dan ajaran dari sang guru. Karena seorang murid itu selalu belajar dari seorang gurunya dimanapun guru melakukan pelayanan firman, melakukan mukjizat dan sebagainya. Yang berikutnya, murid merupakan kepanjangan tangan dari sang guru di dalam menyampaikan pesan. Yesus memilih murid-muridnya agar dia dapat mendelegasikan tugas-tugas sorgawi kepada murid-muridnya. Yang berikutnya adalah murid juga harus menyaksikan kuasa Allah dalam diri sang guru. Berapa kali Petrus menyatakan bahwa Yesus, engkaulah Tuhan, guru, engkau adalah Allah ya. Ketika dia banyak melakukan mukjizat dan Petrus menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Jadi perlu Bapak Ibu sebagai murid itu menyaksikan bagaimana kehebatan sang guru. Juga murid memiliki tugas untuk menyebarkan ajaran dari sang guru. Alkitab secara jelas memperinci satu demi satu jikalau kita membaca dari Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Di penghujung kitab Matius, yaitu tepatnya Matius 28 ayat 19, ada amanat agung yang diberikan seorang guru kepada para murid, kepada para rasulnya. Demikian katanya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan Kisah Para Rasul 6 ayat 7 berkata, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Bapak Ibu, bukankah itu peran seorang murid yang telah diajar oleh gurunya untuk menjadikan saksi, untuk menyebarkan berita sorgawi kepada orang-orang yang belum mengenalnya? Sewajarnya bahwa kita sebagai murid Kristus juga harus bisa menyampaikan kabar sukacita ini kepada siapapun. Memang zamannya sudah berubah Bapak Ibu.
Tentu kita tidak bisa secara vulgar, barangkali melalui tingkah laku kita, tutur kata kita, perbuatan kasih kita, orang dapat melihat, oh, kamu orang Kristen, oh, kamu murid Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam proses pemuritan, Yesus selalu mengajarkan dua hal. Adanya proses belajar dan mengajar. Bagaimana rasul-rasul itu, murid-murid itu diajar untuk belajar dari sang guru. Namun yang tidak kalah penting adalah mengajar. Mereka praktek. Dan ketika tiba waktunya Yesus naik ke surga, mereka harus siap untuk mengajar. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, sebagai murid Yesus, kita harus menjadi seorang yang mau mengikut Yesus, belajar kepada Dia, dan hidup dalam firman-Nya. Murid itu harus wajib meneladani kehidupan sang guru dalam kesehariannya. Ada pepatah yang mengatakan guru pipis berdiri dan murid pipisnya berlari. Jadi seringkali contoh yang diberikan oleh sang guru apabila itu buruk akan ditiru oleh muridnya. Tetapi tidak dengan Yesus. Yesus memberikan contoh, memberikan keteladanan yang amat sangat baik. Pada zamannya, Yesus, sang guru, sangat spektakuler. Luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang kita tahu bukan bahwa tugas peran seorang murid yang tertulis di Alkitab sebenarnya itulah kunci dari jawaban mengapa Yesus butuh murid. Ya, Yesus butuh murid. Yesus perlu kita sebagai murid-muridnya. Saya sedikit cerita 1 menit kepada Bapak Ibu bahwa di usia di tahun 80-an, saat itu saya masih SD dan SMP di Purworejo, kota yang sangat kecil itu, ada 3 gedung bioskop yang selalu menayangkan film India dan film silat kungfu. Dan saya adalah penggemar film silat kungfu. Saya ingat ada bintang-bintang filmnya yang ada Chen Lung, ada Tilung, ada Fusen, ada Jackie Chan. Ya. Pada suatu ketika saya melihat atau adegan bahwa sang guru melatih muridnya. Waduh, luar biasa. Tidak masuk akal. Sang murid harus melakukan ini dan itu supaya dia kuat, supaya dia bisa tahan pukulan. Si murid diajar setiap hari untuk gesit dan lincah, pandai memainkan jurus-jurus, bahkan senjata-senjata. Dengan harapan sang murid dapat pandai seperti gurunya. Dan di ujung cerita, sang murid masuk ke arena pertandingan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Murid yang kelihatan kecil seperti Daud itu mampu mengalahkan musuhnya yang mirip Goliat. Dia mampu memenangkan pertandingan itu. Kamera menyorot sang guru. Sang guru yang duduk di sudut arena, dia tersenyum bangga. Kami pun sebagai penonton bersorak-sorak. Maklumlah ya, waktu itu tidak ada 21, tidak ada XX1. Jadi kami kalau ada adegan yang luar biasa, kami bertepuk tangan, bersuit-suit, ya, bersorak-sorak. Nah, saya pikir Yesus telah melatih hidup saya, hidup Bapak, Ibu sekalian. Dari kanak-kanak sampai dewasa. Dari bujang
sampai berkeluarga, sampai bahkan Bapak Ibu ada yang sudah memiliki cucu, menantu. Betapa bahagianya. Apa yang telah diajarkan oleh Sang Guru kepada kita semua merupakan latihan kehidupan. Kita diajar untuk kuat menghadapi topan dan badai. Kita diajar untuk percaya bahwa kita punya Sang Guru. Saya percaya Bapak Ibu memiliki kesaksian yang lebih dahsyat, lebih hebat ketika berperan sebagai murid ya. Boleh nanti diceritakan kepada kita semua. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jikalau kita menoleh ke belakang, ke masa lalu kita, tentu kita akan berdecak. Iya, siapa kita sesungguhnya? Sampai kita bisa seperti ini. Kita punya keluarga yang baik, kita punya relasi yang baik, teman yang banyak, kita bisa bersekutu, beribadah, kita bisa mengenal Sang Guru. Ya, saya pikir karena kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, Sang Guru Agung itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa kita ini manusia yang lemah, penuh cacat dan celah. Letih, lelah, tak berdaya ketika menghadapi badai topan di dalam kehidupan. Takut, bimbang ketika gelombang mendera kita. Bahkan kadangkala kita hilang pengharapan. Tetapi sejak mengenal Yesus, Sang Guru itu, kita kuat. Kita bisa melaluinya. Sebab Yesus telah melatih iman dan pengharapan kita menjadi kuat seperti sauh yang kuat itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi Yesus perlu murid agar dunia mengenal cinta dan kasih-Nya. Kita ini rekan sekerja atau partner bisnisnya Tuhan Yesus. Partner bisnis dalam hal kerajaan surga. Bangga ya Bapak Ibu ya. Kita jadi partner bisnisnya menteri aja bangga, apalagi ini. Partner bisnisnya Yesus untuk mengelola kerajaan surgawi. Saya akan bacakan dari Markus 8 ayat 34 sebagai tambahan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, saya ulangi, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saya kira tidak berlebihan apabila Yesus mensyaratkan 3 hal. 1, menyangkal diri. Kata-kata ini sering kita dengar. Menyangkal diri, menyangkal diri. Apa sih itu? Saya mendapatkan catatan bahwa menyangkal diri adalah menempatkan kebenaran dan kehendak Allah lebih tinggi daripada keinginan pribadi, ego kita. Mengutamakan untuk taat kepada firman Tuhan daripada keinginan dan kemauan kita. Kita harus mampu mengendalikan diri dan berkata jujur bahwa kita dipanggil sebagai murid tidak untuk bersahabat dengan dunia. Karena kita warga negara surgawi. Galatia 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah
yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu, ini ditulis oleh Rasul Paulus. Kita kenal bahwa perjumpaan dengan sang guru yang agung itu telah merubah hidup Paulus 180 derajat. Memang benar Rasul Paulus itu orang yang pandai, berpangkat. Alkitab mencatat bahwa Rasul Paulus itu adalah murid Gamaliel, seorang guru, rabi Yahudi pada zaman dulu yang sangat terkemuka, disegani, pandai tentang Taurat Musa, dari aliran Yahudi. Luar biasa. Tetapi ketika berjumpa dengan Yesus, dia dapat melakukan perubahan besar dalam dirinya. Dia telah menyangkal dirinya bahwa aku sekarang bukan apa-apa. Aku sekarang hidup karena Kristus. Karena aku dipilih oleh Kristus. Yang kedua, memikul salib. Tentu Bapak Ibu sudah paham ini. Bahwa di dalam kerajaan Romawi dahulu, salib adalah hukuman bagi penjahat. Salib adalah simbol, lambang kematian. Kita harus memikul salib kita. Artinya kita mati terhadap ambisi duniawi. Mengarahkan pada keinginan atau kehendak surgawi. Kita tidak lagi dan tidak boleh lagi melirik. Aduh, kalau boleh aku umurnya 100 tahun, 200 tahun. Supaya aku menikmati indahnya dunia. Salah Bapak Ibu. Karena kita warga negara surgawi. Paspor kita, paspor surga. Kalau sekarang kita ber-KTP Indonesia, ya. Tapi sesungguhnya kita anggota atau kita adalah warga negara surgawi. Kita memiliki paspor hijau, green card. Kita punya privilege karena kita adalah anak-anak Allah. Yang terakhir, mengikut Yesus. Ikutlah aku katanya. Bagaimana mengikut Yesus? Artinya mengikut jejak teladan Kristus. Dan meneladani firman Tuhan. Menjadi karakter dan gaya hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hiduplah sebagai murid. Jadilah saksi Kristus dimanapun engkau berada. Bawalah terang kehidupan surgawi kepada dunia yang renta dan tua ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih karena sapaan firman pada pagi hari ini boleh menguatkan iman dan percaya kami di dalam kami mengiring Tuhan. Jadikanlah kami murid-murid sejati-Mu ya Tuhan, yang boleh mewartakan kabar sukacita, yang boleh menjadi pendamai, juru damai, dimanapun kami berada, selalu membawa kebaikan. Terima kasih Tuhan, berkati saudara-saudara kami, berkati anggota persekutuan doa Rabu pagi ini, agar kami, mereka, dan Bapak Ibu sekalian, semakin hari semakin kuat, saling bergandeng tangan menjadi satu keluarga yang utuh, yaitu keluarga surgawi. Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, biarlah kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Dan kami sebentar hendak beraktivitas, Tuhan menyertai kami semua, agar kami tetap memiliki semangat, kami memiliki kekuatan yang baru, seperti pada burung Raja Wali. Hanya di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Agus Budiono untuk renungannya pada pagi hari ini.
Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita sudah sampai di jam 6.19. Jika nanti ada diskusi ataupun sharing, bisa kita diskusikan setelah kita tutup doa Rabu pagi ini. Bagaimana Bapak, Ibu? Setuju ya? Baik, kita tutup doa Rabu pagi ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk renungan yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Agus Budiono. Kiranya Tuhan Engkau memberkatinya, Engkau tambah-tambahkan berkat di dalam kehidupannya, untuk pekerjaan, untuk keluarganya ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau akan senantiasa memakainya sebagai murid yang baik, murid yang dengar-dengaran kepada Engkau. Demikian juga kami ya Tuhan, biarlah kami menjadi murid-murid Engkau yang setia. Biarlah kami mau melakukan segala kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau berkarya dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan sendiri yang memimpin langkah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.